Baik, atau mungkin kita bisa mulai saja. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Oke, kita mulai langsung aja ya, rekan-rekan semuanya. Pertama-tama, selamat datang di webinar hari pertama dengan tema kunci percaya diri di kampus dan karir. Nama saya Finansia Pascali Adriswita dan saya sangat senang bisa menjadi moderator dalam acara yang luar biasa ini ya. Sebelumnya webinar ini memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat membangun rasa percaya diri baik di dunia kampus maupun dalam persiapan karir yang sukses. Melalui acara ini kami berharap teman-teman semuanya dapat memperoleh inspirasi serta tips yang berguna untuk meraih tujuan dan sukses di masa depan. Tonton acara kita hari ini yaitu yang pertama opening dan sesi foto bersama. Lalu dilanjutkan dengan sesi satu untuk pemaparan materi pada pembicara satu dan pembicara dua. Lalu sesi tanya jawab dan terakhir kita closing. Sebelumnya kita akan memulai pembukaan dengan sesi foto bersama dulu ya teman-teman untuk mengabadikan momen kebersamaan pada acara sore hari ini. Oke, mungkin bisa on cam dulu semuanya. Langsung saja ya. Yang pertama, pembicara kami yang pertama yaitu pembicara Joseph Christian. Pembicara pertama kita adalah Joseph Christian, seorang master of ceremony yang berpengalaman dalam berbagai acara, mulai dari wedding, konser, gathering, hingga community event. Selain itu, beliau juga merupakan pemenang lomba PR Action National Competition dengan kategori lomba PR campaign yang bertema Communication Bridging Culture, Building Partnership yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia. Pak Joseph akan berbagi tentang bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan percaya diri di dunia profesional. Mungkin langsung saja pada Kak Yosef. oke. Terima kasih Kak Kiki buat waktunya. Sebelumnya suaraku jelas ya? Terdengar jelas, Kak. Oke. Jadi aku mau share screen dulu. Udah ada ya screen-nya ya? Sudah terlihat, Kakak. Oke. Nah, kita langsung mulai aja. Jadi kali ini kita mau ngomongin tentang public speaking, kunci percaya diri di kampus dan karir. Dan mungkin kali ini aku bakalan bahas lebih banyak untuk teman-teman di kampus dan juga untuk teman-teman yang masuk di dalam dunia karir gitu ya. Oke, kenapa harus belajar public speaking dan kenapa public speaking itu penting? Karena kita di dunia sehari-hari sebenarnya kita melakukan public speaking seperti dalam pekerjaan kita, seperti dalam kuliah kita dan banyak hal ketika kita berjumpa dengan orang banyak atau berjumpa dengan orang baru, kita memerlukan skill public speaking. Sederhananya adalah ketika kita sebagai sales barang, nah saya sebagai um, orang komunikasi nih. Orang komunikasi ingin beli TV, ingin beli TV. Nah, um, saya bisa public speaking, tapi saya belum tentu tahu mengenai spesifikasi TV yang saya inginkan, spesifikasi TV yang dengan harga berapa yang harus sesuai saya dapatkan. Tapi seorang sales harus bisa menjelaskan dengan baik uh, produknya seperti apa, harganya berapa, dan dia harus punya product knowledge yang baik. Nah, di situ dia melakukan public speaking. Gitu. Dan dalam kesempatan-kesempatan yang lain, seperti teman-teman yang kuliah juga, dalam kegiatan kuliah pastinya melakukan public speaking, seperti presentasi dalam kuliah, kemudian bertemu dengan teman-teman yang baru, habis itu mungkin teman-teman kuliahnya itu dari berbagai background yang bermacam-macam dan dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Pastinya kita juga akan melakukan analisis karakteristik mereka, analisis perilaku mereka. Nah, di situ public speaking kita digunakan.
So that's why public speaking itu penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kuliah dan karir kita. Dan yang saya sudah tuliskan di sini adalah kenapa public speaking itu penting. Yang pertama, untuk kesuksesan akademis. Nah, untuk kesuksesan akademis sendiri ini, nah, apa yang dilakukan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, presentasi kelas, debat, diskusi, kelompok, dan juga tugas kuliah lainnya. Nah, kita juga mungkin bisa tambahkan di sini bertemu orang baru, strangers gitu ya. Ketika kita ketemu sama strangers, nah hal yang biasa kita lakukan ya kita menganalisis, kita mencoba untuk mengerti bagaimana perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana harus berkomunikasi dengan mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan karir. Pengembangan karir di sini adalah ada presentasi proyek, ada ketika kita melakukan rapat atau meeting, atau ketika kita bernegosiasi dengan vendor, dengan atasan kita, begitu. Kemudian mengemukakan ide atau pitching ide gitu. Nah, kemudian juga membangun networking ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kuliah maupun dalam kerja gitu. Nah, kemudian kenapa kita belajar public speaking? Kenapa hal itu penting adalah itu untuk membangun kepercayaan diri kita. Nah, ketika kita belajar public speaking, di situ kita juga dituntut untuk membangun kepercayaan diri. Nah, ini yang akan kita bicarakan hari ini. Dan tentunya nanti juga Mas Dimas akan membicarakan mengenai kecemasan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu juga akan mendongkrak kepercayaan diri kita. Nah, kemudian dalam kepercayaan diri ini, kita bakalan belajar apa dalam public speaking? Kita belajar mengatasi rasa takut. Kita belajar meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kita belajar juga menyampaikan ide dengan jelas dan juga to the point. Nah, kemudian kita juga dari public speaking, kita juga belajar tentang kepemimpinan. Nah, tentang kepemimpinan ini, bagaimana kita memimpin suatu kalayak, bagaimana kita memimpin orang banyak gitu ya, bagaimana kita dapat menginspirasi orang lain dalam kepemimpinan kita, bagaimana kita bisa memotivasi orang lain dalam kepemimpinan kita supaya dapat bekerja dengan baik, supaya dapat bekerja dengan hati dan bekerja dengan sukacita tentunya. Dan kemudian dalam kepemimpinan kita juga perlu untuk mempengaruhi orang lain. Tanpa kita bisa mempengaruhi orang lain dalam hal baik tentunya ya, dalam hal baik, tanpa kita bisa mempengaruhi orang lain dalam hal baik, kita juga tidak bisa menginspirasi dan juga memotivasi orang tersebut. Gitu. Nah, kemudian, nah ini sebelum nanti Pak Dimas menjelaskan lebih lanjut tentang kecemasan atau gangguan dalam public speaking, nah di sini saya akan bicara sedikit nih tentang demam panggung. Nah, demam panggung itu adalah salah satu gangguan dalam public speaking. Nah, gangguan ini juga termasuk gangguan yang lumayan besar gitu dalam public speaking. Karena apa? Karena gangguan ini datang dari diri kita sendiri. Nah, public speaking dilakukan oleh kita sebagai komunikator. Sebagai komunikator, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri sebelum kita bisa memimpin orang lain. Sebagai komunikator, kita harus bisa mendapatkan perhatian dari audiens. Nah, sebelum kita memimpin orang lain. That's why saya bilang bahwa demam panggung ini adalah gangguan public speaking yang paling besar. Karena apa? Karena itu datang dari diri kita sendiri. Gitu. Nah, demam panggung ini biasanya disebabkan oleh rasa cemas yang muncul pada saat kita hendak melakukan public speaking atau pada saat kita melakukan public speaking. Nah, hal yang dapat menyebabkan rasa cemas ini antara lain ini, takut penilaian orang lain atau datang dari diri kita sendiri juga kalau kita seorang yang perfeksionisme. Nah, kemudian habis itu kita ada juga pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin di masa lalu kita pernah gagal melakukan public speaking. Makanya sekarang kita takut melakukan public speaking. Padahal public speaking itu harusnya dilatih secara terus-menerus supaya kita bisa terbiasa. Atau sering disebut juga jam terbangnya tinggi, seperti itu. Kemudian memang kurang persiapan. Nah, itulah kenapa kita nanti juga akan belajar bagaimana kita mempersiapkan public speaking kita dengan baik dan matang. Seperti itu. Kemudian ada juga
yang datang dari dalam diri kita juga adalah memang dasarnya kita adalah sifatnya pemalu. Nah, itulah kenapa public speaking harus dipelajari dan harus dilatih. Kemudian ada juga pikiran negatif. Nah, ini yang berbahaya. Pikiran negatif datang dari diri kita sendiri untuk mengintimidasi diri sendiri, seperti itu. Nah, itu membuat gangguan dalam public speaking semakin besar. Kemudian, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada rasa cemas yang dapat kita atasi dengan persiapan yang baik dan sempurna. Tapi ada juga rasa cemas yang dapat diatasi dengan banyak latihan supaya kita terbiasa. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara tentang penyebab demam panggung atau penyebab kecemasan itu sendiri, dan di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mengatasi demam panggung. Nah, cara kita mengatasi demam panggung salah satunya dengan cara praktis. Nah, praktis ini kita berlatih berkali-kali untuk membangun kebiasaan. Seperti yang saya sudah bilang tadi, membangun kebiasaan supaya kita mempunyai jam terbang yang tinggi, begitu. Nah, kita juga bisa menambahkan catatan-catatan kecil dalam public speaking kita supaya memudahkan kita untuk mengingat, dan juga kita juga bisa mengkonsepkan public speaking kita akan seperti apa yang akan kita bicarakan supaya memudahkan kita dalam berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua ada visualization. Visualization adalah bagaimana kita membayangkan kita berbicara dengan percaya diri. Kita sudah membayangkan, atau kalau misalkan anak-anak Gen Z sekarang menyebutnya dengan manifesting, ya. Manifesting hal-hal baik. Nah, kita bisa membayangkan atau visualization hal-hal baik dengan cara kita membayangkan kita berbicara di depan umum. Sebelum kita berbicara di depan umum, kita sudah membayangkan diri kita berbicara di depan umum dengan percaya diri dan kita berakhir dengan berhasil. Itu juga akan membantu kita semakin percaya diri dan mengatasi atau mengurangi demam panggung. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah breathing techniques. Nah, breathing techniques ini atau teknik bernafas, kita biasa merelekskan diri kita dengan cara mengambil nafas dalam untuk menenangkan diri. Kita mengambil nafas dalam beberapa kali sampai kita tenang dan kita berdiam diri sebelum kita naik ke atas panggung atau sebelum kita berbicara di depan orang banyak. Kemudian yang terakhir adalah positive self-talk. Nah, ini yang paling penting adalah positive self-talk. Yang tadi kita sudah membahas penyebab dari demam panggung itu adalah negatif kepada diri sendiri. Nah, di sini yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal itu adalah kita melakukan positive self-talk. Nah, kita mendorong diri kita, memberikan motivasi diri kita dengan afirmasi yang baik. Alih-alih kita berpikir bahwa nanti aku gagal, nanti aku nggak bisa, kita berpikir atau kita mendorong diri kita dengan afirmasi yang baik. Kita ganti kata-kata itu semua dengan kata-kata yang baik, bahwa aku pasti berhasil, aku bisa berbicara dengan baik, aku bisa mempengaruhi orang dengan value-valueku yang baik, dan orang-orang bisa mendapatkan message dengan sangat baik. Nah, kita lanjut ke structuring your speech. Nah, sebelum kita melakukan public speaking, kita harus menyusun dengan baik apa yang mau kita bicarakan di depan orang, apa yang mau kita bagikan di depan orang, dan juga apa yang mau value apa yang akan kita berikan kepada orang atau audiens kita. Yang pertama, kita bisa mulai dengan start. Nah, ini adalah kemampuan membuka atau menggebrak atau memecah suasana untuk memulai berbicara. Menggebrak atau memecah suasana ini bukan kita harus teriak-teriak, bukan kita harus menggebrak meja, atau kita harus memecahkan barang, tapi bagaimana kita membuka acara ini atau membuka pidato kita atau membuka public speaking kita dengan kata-kata yang baik supaya orang bisa memperhatikan kita dengan baik. Kemudian kalau kita sudah memulai public speaking kita dengan baik, kita bisa melanjutkan dengan build a bridge, yaitu bagaimana kita bisa membuat jembatan pembicaraan dari pembukaan dengan gebrakan yang baik tadi
menuju kepada materi pokok yang akan disampaikan supaya tidak terlalu jomplang. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjembatani hal itu dengan baik. Nah, tadi di depan saya sudah membuka dengan judul dan juga saya sudah menjelaskan mengapa public speaking itu penting, dan kemudian saya menjelaskan penyebab kegagalan dari public speaking itu supaya menjembatani bagaimana kita bisa masuk ke dalam inti kita, yaitu belajar menyusun public speaking yang baik supaya kita bisa percaya diri dengan bekal konsep yang matang dan juga materi yang matang gitu. Nah, ini materi-materi kita. Yang pertama tadi ada start, kemudian ada build a bridge, yang ketiga ada for instance. Nah, for instance ini adalah kemampuan menguasai materi dan kemudian luasnya pengetahuan kita, kemudian kemampuan empati akan menentukan pada bagian ini. Nah, yang pertama adalah menguasai materi. Otomatis kalau kita mau membawakan materi, kita harus belajar, kita harus mengerti apa yang akan kita bicarakan, kita harus tahu apa yang menjadi materi kita nanti, apa yang akan kita bagikan kepada audiens kita nanti. Dan kemudian selanjutnya kita juga harus punya pengetahuan yang cukup gitu. Setidaknya kita membicarakan apa yang menjadi bidang kita. Kita membicarakan apa yang menjadi keahlian kita. Jangan keahlian yang kita belum kuasai, kemudian kita berusaha untuk membagikan kepada audiens. Itu membuat pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik, karena kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup di dalam bidang itu untuk membagikan kepada audiens. Nanti value-nya tidak dapat, message-nya tidak dapat, akhirnya kita gagal untuk melakukan public speaking. Seperti itu. Kemudian kemampuan empati. Kemampuan empati apa sih? Kemampuan empati itu tuh bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perhatian dari publik kita atau dari audiens kita. Jadi bagaimana kita berbicara dengan baik, dengan intonasi yang baik, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berpenampilan, kemudian bagaimana kita melakukan eye contact kepada audiens kita. Nah, itu menentukan bagian ketiga ini supaya kita bisa menyampaikan materi kita dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah so what. Nah, di so what ini kita mengakhiri pembicaraan atau mengakhiri materi kita dengan langkah-langkah tindak lanjut. Biasanya berupa pesan-pesan, kata-kata hari ini, atau pantun juga bisa, kemudian harapan-harapan kita terhadap audiens kita, kemudian ada poin-poin yang penting, dan yang paling penting adalah kesimpulan yang bisa kita bagikan. Kesimpulan secara menyeluruh apa yang kita baca, apa yang kita bagikan kepada audiens pada hari itu, pada waktu itu, kita bisa rangkum secara singkat supaya mudah dimengerti oleh audiens. Dan kita bisa mengakhiri speech kita dengan sangat baik. Nah, kemudian bagaimana cara kita menarik audiens? Nah, cara kita menarik audiens biasanya bisa kalau secara langsung kita pertemuan secara onsite atau offline-nya, kita bisa mengajukan pertanyaan. Kita bisa melibatkan audiens melalui interaksi. Itu kita bisa ngobrol sedikit-sedikit audiens melalui pertanyaan-pertanyaan kita. Atau istilahnya biasanya disebut pertanyaan pancingan gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan cerita. Kita bisa bagikan cerita-cerita yang relevan atau relatable untuk membuat poin-poin kita menjadi relevan atau nyambung atau mudah diterima karena mereka juga relate. Gitu. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk menarik audiens adalah alat bantu visual. Kita bisa menggunakan PowerPoint. Kemudian kita juga bisa menggunakan bagan untuk mendukung apa yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan sebuah riset, ya kita bisa menampilkan bagan-bagan dari riset tersebut atau hal-hal yang bisa mendukung pesan kita untuk bisa tersampaikan dengan baik dan audiens bisa menerima dengan baik gitu. Nah, kemudian ada juga gambar untuk mendukung pesan kita supaya teman-teman bisa
teman-teman audiens bisa membayangkan melalui gambar tersebut. Oh, bagaimana saya harus melakukan ini? Bagaimana saya harus melakukan ini? Sedikit berbagi cerita sedikit. Tadi kan disebutkan bahwa saya pernah mengikuti dan menjuarai lomba PR campaign di Universitas Indonesia. Nah, yang menjadi tantangan saya pada saat itu adalah kami melakukan presentasi program kami itu tidak boleh menggunakan PowerPoint. Jadi dari pihak panitia melarang kita untuk menjelaskan menggunakan PowerPoint. Nah, di situ sebuah tantangan tersendiri buat kami. Kami berangkat dari Salatiga ke Depok itu kami membawa maket dua maket ukuran 3 meter, itu kami bawa ke sana supaya apa? Kami membuat maket itu untuk supaya juri dan juga audiens dapat mengerti tanpa slide. Bagaimana cara kita membuat audiens itu mengerti? Sebenarnya banyak cara begitu. Bahkan kita juga bisa melihat kadang-kadang orang-orang seperti mungkin pendeta atau um, ustadz gitu ya, ketika khotbah menggunakan wayang. Nah, itu juga sarana-sarana untuk membuat audiens lebih tertarik dan juga lebih mudah untuk mengerti gitu. Kemudian yang dapat kita lakukan yang terakhir untuk menarik audiens adalah bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita, hal yang kita lakukan adalah apa? Pertahankan eye contact atau kontak mata. Nah, kalau secara langsung kita bisa dapat dengan mudah melakukan kontak mata ya. Tapi kalau secara online seperti ini atau webinar seperti ini, sepertinya kita sedikit sulit untuk melakukan eye contact seperti itu. Karena juga kadang kan layar dengan kamera dalam posisi yang berbeda seperti itu. Tapi diusahakan ketika online kita sesekali melihat ke kamera, sesekali cek mata ke kamera supaya pandangan kita tidak lepas dari audiens atau audiens juga merasa diperhatikan oleh kita seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan gerakan-gerakan tubuh untuk mendukung pesan yang kita sampaikan supaya mereka juga lebih tertarik dan gerakan tubuh juga tidak perlu terlalu berlebihan, tapi tidak bisa juga kalau misalkan kita cuma berdiam diri di hadapan khalayak. Uh, Seperti mendengarkan radio gitu. Apa ada suaranya, tapi kita nggak bisa lihat sesuatu yang menarik, tidak bisa melihat sesuatu yang membuat kita bisa tertarik untuk memperhatikan si pembicara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menggunakan variasi nada bicara. Variasi nada bicara adalah pelan, kerasnya intonasi kita, kemudian jelasnya cara kita berbicara. Makanya kenapa teman-teman biasanya yang menjadi pembicara, kalau misalkan secara online seperti ini, selalu sebelum berbicara itu selalu cek apakah suara saya terdengar dengan jelas, supaya audiens bisa menangkap pesan kita dengan baik. Kalau suara kita tidak bisa terdengar dengan jelas atau intonasi kita tidak bisa terdengar dengan jelas, bagaimana teman-teman audiens bisa mendengarkan atau mendapatkan pesan kita dengan baik. Nah, kemudian supaya kita bisa lebih percaya diri dalam melakukan public speaking, kita juga harus punya persiapan yang matang. Kita harus melakukan persiapan yang baik, menyampaikan dan menguasai materi serta teknik public speaking yang baik, supaya membuat kita bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Nah, jangan pernah hanya memiliki bahan yang apa adanya atau sistem kejar semalam. Nah, itu membuat kita tidak menguasai materi yang akan kita bawakan. Karena kita membuat itu kayak buru-buru, kemudian besok harus sudah dipresentasikan, kita tidak sempat membaca, kita tidak sempat research, kita tidak sempat belajar. Nah, yang kita sampaikan nanti di sana keseringan ini mahasiswa nih, mahasiswa keseringan kalau misalkan presentasi di sini ada PPT, presentasi orangnya audiensnya ada di depan, tapi nengok-nengok ke belakang.
membaca PowerPoint. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari saat kita mempersiapkan dan melakukan public speaking supaya kita lebih percaya diri. Supaya ketika kita naik ke atas panggung atau kita maju ke depan untuk berbicara kepada audiens kita jauh percaya diri gitu. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang menjadi publik kita, siapa pendengar kita gitu. Pendengar kita ini apakah orang tua, pendengar kita ini apakah anak muda, pekerjaan mereka apa, ataukah mereka mahasiswa, apa yang harus kita bicarakan kepada orang-orang yang mungkin um, mungkin ibu-ibu PKK gitu. Apa yang harus kita bicarakan ketika kita diminta untuk menyampaikan materi ke ibu-ibu PKK? Kita harus tahu gitu siapa yang menjadi publik kita. Nah, ini seperti ini ya, apa namanya 5W1H ya. Kita bisa analogikan, bukan analogikan ya, memang ini kita bisa menggunakan 5W1H dalam kita mempersiapkan public speaking. Nah, kemudian yang kedua adalah what is my topic about? Nah, kita harus tahu apa yang akan kita bicarakan. Nah, biasanya nih sama penyelenggara atau sama panitia, kita sudah diberikan tema. Nah, kemudian dari tema itu kita mengembangkan menjadi materi yang bisa kita olah dan bisa kita bagikan kepada audiens gitu. Nah, kita harus tahu apa yang akan kita bicarakan, kita harus tahu apa yang akan menjadi topik pembicaraan kita supaya kita bisa menyampaikan pesan itu dengan baik dan teman-teman audiens bisa menerima dengan baik. Kemudian kita juga harus tahu uh, yang ketiga kita harus tahu kenapa sih kita harus membicarakan ini gitu. Why should I talk about it? Nah, seperti hari ini kita membicarakan mengenai public speaking, kunci percaya diri dalam kuliah dan juga karir. Kenapa kita harus membicarakan ini? Karena akhir-akhir ini kita semakin sadar bahwa public speaking itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam kita bermasyarakat. Tapi banyak orang juga yang belum melek tentang pentingnya public speaking. That's why kita harus belajar mengenai public speaking dimanapun kita berada. Dimanapun kita bisa mendapatkan um, sumber untuk kita bisa belajar, nah di situ kita harus belajar. When itu kapan kita harus tahu kapan kita pada saat kita menyampaikan materi gitu. Jangan kita menyampaikan materi seperti pada siang ini, siang menuju sore ya, tapi menyapa teman-temannya itu dengan cara kayak selamat subuh gitu, kan nggak pas juga gitu. Kapan kita menyampaikan materi. Nah, kita juga harus tahu kalau misalkan kita menyampaikan materinya setelah kita harus berpidato setelah acara wayangan. Wayangan biasanya malam-malam kita menyampaikan materi atau kita menyampaikan pidato setelah wayang ya orang-orang ngantuk dengar kita. Kita harus tambah mungkin joke sedikit supaya orang nggak ngantuk kalau malam-malam gitu. Atau kalau memang pagi-pagi sekali jam 7 pagi kita harus menyampaikan sambutan gitu ya. Itu kita harus tahu gitu waktunya kapan. Kemudian di mana tempatnya. Nah, di mana tempatnya ini, di mana tempat kita menyampaikan public speaking itu kita harus tahu juga seperti apa sih tempatnya gitu. Itulah kenapa saya kalau misalkan ada pekerjaan untuk MC, saya datang 1 jam sebelum acara. Supaya apa? Saya bisa melihat ini layout gedungnya seperti apa, layout panggungnya seperti apa. Bisa nggak kalau misalkan saya jalan ke sini sambil ngomong sambil berdiri di sini, sambil jalan ke sini, atau sambil melakukan apa. Nah, itu kita harus tahu gitu itu. Itulah kenapa mempersiapkan public speaking itu tidak boleh buru-buru gitu. Lalu bagaimana? Bagaimana cara kita menyampaikan? Eh, apakah kita menyampaikan secara langsung atau offline atau onsite atau kita melakukan penyampaian materi itu melalui online? Kita juga harus tahu dan kita harus beradaptasi juga. Kita harus mempersiapkan segala kemungkinan yang akan kita hadapi ketika kita
melakukan public speaking. Supaya nanti ketika ada sesuatu hal yang terjadi, kita sudah siap menghadapi dan tidak terlalu blank, tidak terlalu canggung, tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita harus melakukan continuous improvement. Bukan karena kita sudah pernah belajar public speaking, kita tidak mau improve. Karena yang namanya komunikasi itu sifatnya berkembang dari waktu ke waktu. Komunikasi itu sifatnya dinamis. Jadi komunikasi itu harus dipelajari secara terus-menerus. Karena bentuk komunikasi itu semakin lama, semakin berkembang, semakin banyak, dan semakin pesat gitu ya. Nah, dulunya berkomunikasi hanya secara langsung, kemudian muncul adanya telepon, telepon rumah. Kemudian setelah adanya telepon rumah, kita bisa berkomunikasi melalui message. Nah, selain itu ada surat juga pada waktu itu. Kita bisa bersurat, kita bisa komunikasi melalui telepon juga. Kemudian ada SMS, kemudian habis itu ada sosial media, kemudian ada Android, kemudian ada iPhone, kemudian ada banyak hal yang kita bisa pakai untuk kita berkomunikasi. Itulah kenapa kita harus improve, gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita improve. Kita harus seek feedback atau mencari uh, timbal balik atau istilahnya insight dari orang lain gitu loh. Kita tanya, ask for constructive criticism from peers and mentors. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bisa kita tanyai, tadi aku public speaking-nya gimana ya? Tadi penyampaian materiku gimana ya? Gitu. Atau mungkin ada juga orang yang lebih berpengalaman dalam public speaking yang kita bisa anggap sebagai mentor, itu lebih baik. Kita bisa tanya, tadi kayak gimana ya, penampilanku kayak gimana. Mungkin ada evaluasi dari kamu gitu. Aku minta evaluasinya dong supaya aku bisa belajar. Dicatat, evaluasinya dicatat, kemudian kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kemudian yang kedua ada record yourself. Nah, pentingnya merekam diri kita adalah supaya kita bisa mereview public speaking yang baru saja kita lakukan, atau pidato, atau penyampaian materi yang baru kita lakukan, gitu ya. Untuk kita bisa mengidentifikasi area-area mana yang membutuhkan improvement, area-area mana yang masih kurang dari diri kita, gitu. Supaya kita tahu titik-titik lemah atau kekurangan-kekurangan di mana yang harus kita perbaiki. And then yang ketiga ada attend workshops. Participate in public speaking workshops and seminars. Nah, ini hal yang baik dan langkah yang baik untuk teman-teman, untuk improvement teman-teman mengikuti acara hari ini di Power Talk Series ini gitu ya, karena kita juga ke depannya ingin rutin gitu ya untuk berbagi bersama dengan teman-teman. Itu teman-teman mengikuti hari ini itu sudah langkah yang sangat baik. Karena apa? Karena teman-teman partisipasi mau belajar dalam workshop atau dalam seminar atau dalam webinar ini gitu ya. Dan teman-teman juga pasti tidak akan pulang atau tidak akan lepas dari webinar ini tidak akan dengan tangan kosong, tapi teman-teman juga bakal dapat ilmu. Sekecil apapun ilmu itu, teman-teman bisa menggunakan bekal itu untuk teman-teman improve ke depannya. Nanti ke depannya teman-teman ada workshop di mana, ada seminar di mana mengenai public speaking, teman-teman ikut aja gitu. Siapa tahu workshopnya offline, kita bisa praktek secara langsung, kita bisa lihat secara langsung pematerinya melakukan public speaking seperti apa, dan kita juga bisa belajar secara langsung. Kemudian, the last ada read and learn. Nah, selain kita belajar ngomong, atau menyampaikan dan berbagi, kita juga harus memiliki insight. Tadi yang insight yang pertama adalah feedback dari orang lain, kemudian insight yang kedua atau juga
improvement yang terakhir ini adalah read and learn. Kita harus mau membaca, kita harus mau belajar dari buku-buku, atau sekarang banyak platform-platform untuk kita belajar, itu sangat banyak dan itu sangat mudah untuk didapatkan. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana public speaking yang baik, atau juga kita juga bisa belajar yang menjadi bidang kita atau keahlian kita, supaya ketika kita harus menyampaikan public speaking, kita harus berbicara di depan orang, menyampaikan materi, kita sudah siap menyampaikan apa yang menjadi bidang kita atau keahlian kita. Seperti itu. Oke, terakhir sekali untuk conclusion-nya adalah self-confident in public speaking takes practice, preparation, and a willingness to grow by developing key skill, engaging your audience, and continuously improving, you can become a confident and effective speaker. Kurang lebihnya adalah kepercayaan diri dalam public speaking membutuhkan pelatihan terus-menerus, latihan dari diri sendiri, latihan bersama orang lain, latihan dengan seminar atau webinar atau workshop, kemudian persiapan yang matang, kemudian kemauan diri sendiri untuk bertumbuh, kemauan diri sendiri untuk berkembang, dan dari perkembangan kita ini, dari kemauan kita untuk mengembangkan skill kita di public speaking ini, kita bisa mendapatkan perhatian dari audiens, kita bisa improving terus, kita bisa tambah berkembang terus, dan kita bisa makin percaya diri dalam melakukan public speaking, dan pada akhirnya kita bisa menjadi seorang pembicara yang efektif. Dan itu dari saya, Desa Christian. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya pada saat sesi tanya-jawab. Bisa disampaikan dulu ke Kak Vivi, nanti kita akan jawab. Thank you. Thank you, Kak Joseph. Pemaparannya Kak Joseph ini sangat menarik sekali ya sebenarnya pembicaraan kita kali ini, karena public speaking itu sebenarnya sangat melekat ya pada kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita yang masih kuliah, yang ada di dalam dunia kerja dan karir, karena merupakan apa ya, sebagai salah satu utama komunikasi ya Kak ya, public speaking itu, agar apa yang ingin kita sampaikan, materi yang memang kita ingin sampaikan itu bisa sampai dengan audiens itu dengan baik. Oke, jadi sangat menarik ya sebenarnya. Mungkin cuma terkadang memang para mahasiswa ini terkadang agak menyepelekan atau menyampingkan public speaking itu sendiri. Oke, langsung saja untuk speaker kita yang kedua, yaitu Dimas Angger Pratolo, seorang profesional di Bursa Kerja khusus SMK Putra Bangsa. Dimas akan membahas bagaimana mencari informasi dunia kerja, menjalin kerjasama dengan dunia industri, serta menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan jiwa berwirausaha. Beliau juga akan menyampaikan tips tentang cara mempersiapkan diri untuk sukses dalam dunia kerja dan pesaing. Kita persilahkan untuk Kak Dimas Angger Pratolo untuk menyampaikan informasinya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Oke. Oke. Apakah suara saya kedengaran, Kak? Teman-teman? Terdengar, Kak Dimas. Dengan jelas ya? Jelas. Terima kasih atas waktunya, Kak dan teman-teman. Oke, untuk sesi ini saya akan membicarakan tentang kunci percaya diri di kampus dan di karir ya. Bisa di next. Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi teman-teman. Faktor internal dan faktor eksternal tentunya. Apa itu faktor internal dan faktor eksternal? Mari kita bahas. Next. Ya, oke, kita bahas satu-satu, kita bahas di sini ya. Teman-teman, ada faktor internal yang dapat mempengaruhi namanya. Satu, perasaan cemas dan tidak tenang.
apa itu? Seperti yang dijelaskan tadi Kak Joseph ya, perasaan cemas dan tidak tenang itu memang selalu mempengaruhi di dalam pikiran kita. Tentunya ketika menghadapi ketemu orang baru, terus di depan umum, pasti ada rasa cemas. Terus yang kedua ada perasaan takut gagal, ditolak atau tidak mendapat yang diinginkan. Padahal kita jadi gini, kita udah menggebu-gebu pengen kerja di situ, udah lamar sana sini, tapi ada perasaan juga kita udah ready, udah siap, tapi ada perasaan takut, perasaan takut ditolak, takut gagal itu pasti ada. Nah, yang ketiga adalah ekspektasi berlebihan terhadap diri sendiri. Nah, ini tentunya jadi faktor internal yang sangat kurang baik karena sangat berlebihan terhadap diri sendiri. Jadi contohnya gini, saya pasti bisa menjadi menjabat begitu. Itu kurang baik juga ya teman-teman. Kurangnya pengalaman juga mempengaruhi, terus trauma masa kecil. Nah, yang disebut trauma masa kecil ini adalah mungkin ada beberapa orang yang apa namanya trauma dibully ya. Ini juga mempengaruhi juga dibully atau sehingga trauma masa kecil itu sangat sangat melekat ketika kita dewasa. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini mengganggu mengganggu dalam dunia keseharian kita nantinya di dunia pekerjaan ya tentunya. Terus sugesti negatif pada diri sendiri. Sugesti negatif ini apa namanya? Sugesti negatif ini pada diri sendiri. Kita mensugesti pada diri sendiri. Harusnya kita harus berpikir positif, positive thinking, yakin. Tapi tidak boleh berlebihan juga. Tapi kita harus yakin bahwa saya bisa, bahwa saya mampu. Harga diri rendah itu di nomor 7. Harga diri rendah ini bisa disebut, ya mohon maaf, harga diri ini karena kita menyangkut perasaan ya. Kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita. Bahwasanya kita ini manusia seperti itu. Jadi jangan melakukan kepada diri kita mensuggest, mengintimidasi diri kita sendiri. Kondisi fisik itu berpengaruh juga kepada nomor 7 harga diri. Seperti kondisi fisik, misalnya contoh, mohon maaf, kita kondisi fisiknya kurang baik, tapi percaya diri aja. Percaya diri bahwa dengan kondisi fisik kita bisa semampu kita. Oke, bisa di next. Nah, itu tadi faktor ini ya, internal. Kalau sekarang faktor eksternal itu bisa dari lingkungan sosial yang tidak mendukung. Lingkungan kita seperti apa, dari siapa kita bergaul. Nah, itu sangat mendukung sekali dari faktor eksternal. Terus juga lingkungan pergaulan yang kurang tepat, seperti tadi saya bilang. Pergaulan yang kurang tepat itu dapat mempengaruhi, betul-betul sangat mempengaruhi. Jadi tidak boleh salah pergaulan. Untuk teman-teman yang mau menjadi public speaking yang baik, tolong bergaul dengan orang-orang yang memang benar-benar satu berwawasan tinggi, kedua memang orangnya baik, berbicara formal, berbicara yang sopan, attitude, seperti itu. Yang ketiga, mempercayai opini orang lain tentang diri sendiri. Untuk mempercaya diri sendiri, kita harus mempercayai opini orang lain ya, tentang diri kita. Contoh ada yang menilai tentang diri kita. Percaya saja, ambil positifnya, ambil nilai-nilai yang dapat kamu ambil, teman-teman. Melimpahkan kesalahan pada orang lain
Nah, ini salah satu faktor yang tidak boleh nih. Contoh kita yang salah, tapi dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan kita tutup mata atau tutup telinga. Itu tidak bisa, teman-teman. Tidak memiliki kecakapan dalam suatu hal. Nah, ini kurangnya pengalaman ini. Kurangnya pengalaman, kurangnya ilmu. Lanjut di nomor 6, tidak sungguh-sungguh mengusahakan sesuatu. Untuk mengusahakan sesuatu, apa yang mau kita hadapi, apa yang mau kita dapatkan, kita harus bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh setengah-setengah. Nanti juga kalau setengah-setengah hasilnya juga setengah-setengah. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh, harus bekerja keras semampu kita. Tapi tak boleh juga untuk memaksakan. Aman dalam zona nyaman. Aman dalam zona nyaman ini bisa disebut kamu sudah apa namanya berada di zona nyaman. Pertahankan. Ketika kamu belum di zona nyaman, carilah zona nyamanmu sendiri. Karena yang tahu adalah diri kita sendiri. Standar hidup yang tinggi dan tidak realistis. Nah, ini masuk gaya hidup ini. Standar hidup yang tinggi itu masuk gaya hidup yang seakan-akan tidak sesuai kemampuan yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Ya, next. Nah, ini nih, cara meningkatkan percaya diri. Perhatikan penampilan, teman-teman. Penampilan itu memang sangat penting. Dulu, ketika saya melamar pekerjaan, ya, itu penampilan itu sangat-sangat berpengaruh. Contoh kecil, kita mau melamar di perusahaan besar. Ya, masa kita nggak cuma pakai sandal, terus pakai jeans, ataupun pakai kaos polo. Penampilan itu sangat penting. Jadi, eh, si seorang HRD itu akan menilai dari segi penampilan. Ya. Dari segi penampilan, ini kita berbicara tentang dunia pekerjaannya. Akan menilai penampilan. Datang masuk aja penampilannya udah nggak menarik. Bagaimana nanti ketika bekerja? Kan seperti itu. Terus berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ketika kita sedang mencari pekerjaan, pasti banyak sekali yang melamar. Dan jangan membandingkan diri sendiri dengan teman-teman yang ada di situ. Contoh, wah saya kurang pede nih. Wah saya rambutnya gondrong. Wah saya seperti ini, saya badannya besar. Ya, tak perlu seperti itu. Ubah pola pikir kalian. Nah, ini masuk yang ketiga. Ubah pola pikir kalian. Positifkan pikiran kalian ketika nanti untuk melamar pekerjaan. Positifkan. Jadi, ketika kita berpikir positif, aura-aura di sekitar kita akan ikut positif. Bicara kita jadi baik, kita berbicara kepada yang diajak bicara itu oke. Gitu. Belajar mengelola emosi. Nah, ini nih, belajar mengelola emosi. Biasanya untuk kaula-kaula muda, yang umur 20 ke atas, untuk mencari pekerjaan itu masih labil. Masih labil. Emosinya masih belum bisa tidak tertahankan. Ini bisa menjadi apa namanya tolak inilah apa tolak ke diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengelola emosi kita sendiri. Contoh untuk mengelola emosi itu bisa dengan membaca, sabar, mereda emosi itu cukup. Tak perlu dengan kekerasan, tak perlu dengan eh, putus asa seperti itu. Bergaul di lingkungan positif, kembali lagi seperti yang tadi, bergaul di lingkungan positif itu sangat penting. Karena kalau kita tidak bergaul di lingkungan yang positif, dampaknya akan buruk. Buruk kepada siapa? Buruk kepada diri sendiri, buruk kepada orang lain, dan buruk kepada orang di sekitar kita. Menghadapi ketakutan diri sendiri. Menghadapi ketakutan diri sendiri, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Siapkan rencana cadangan. Nah, ketika kita di dunia pekerjaan, pasti walaupun kita optimis, ya,
walaupun kita optimis, tapi di dalam dunia pekerjaan atau di kampus ketika menjadi mahasiswa, pasti ada aja yang gagal. Itu siapin rencana cadangan. Contoh misalkan, saya mau melamar dari perusahaan si A, ternyata saya gagal. Sedangkan saya nggak punya rencana cadangan di perusahaan B. Gitu. Nah, makanya harus perlu rencana cadangan. Misalkan di A gagal, saya harus larinya ke B. Seperti itu. Jadi tidak menjadi kecemasan dalam ketika gagal tersebut, tidak menjadi kecemasan dalam diri kita. Menerapkan gaya hidup sehat. Nah, ini penting. Menerapkan gaya hidup sehat itu sangat luar biasa pentingnya, teman-teman. Karena apa? Walaupun kita percaya diri dan segala macam yang tadi, ketika tubuh kita tidak sehat, kita tidak bisa menghadapi sesuatu. Lawan bicara kita, kita udah mentalnya bagus, itu kalau sakit, itu udah nggak bisa. Nggak bisa fokus, nggak bisa bicara malam ribet, segala macam. Nggak bisa direka. Bisa direka. Oh, iya. Oh, udah masuk kesimpulan. Oh, bukan yang ini, Pak. Nggak, sebelumnya. Ada nggak? Sorry. Hmm, Oke. Oh iya, lanjutnya Kak. Udah masuk kesimpulan ya. Iya, Kesimpulannya, Kak. Oke. Teman-teman, jadi kesimpulannya gini. Menguasai public speaking itu adalah investasi berharga bagi pengembangan diri dan kesuksesan di masa depan. Kenapa? Timbul pertanyaan, kenapa? Kenapa harus public speaking? Orang semuanya bisa ngomong, orang semuanya bisa berbicara, betul. Jadi public speaking ini berbicara tentang kemampuan sebetulnya, kemampuan individu masing-masing. Jadi memang semua orang bisa ngomong, tapi yang diajak ngomong tuh seperti yang dibilang Mas Joseph tadi. Yang diajak ngomong, kita harus bicara lugas, kita harus bicara yang baik, kita harus bicara yang benar dengan kata-kata yang bagus, attitude-nya juga bagus. Itu kita akan diterima. Kita akan diterima oleh orang yang kita ajak bicara. Tapi kalau misalnya tidak bagus seperti yang saya jelaskan tadi, PD, terus cemas, segala macam seperti yang dijelaskan Mas Joseph, orang yang kita ajak bicara itu juga akan enggan, juga nggak mau gitu. Nah, ini dengan melatih kemampuan ini, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Jadi adanya kepercayaan diri itu seperti kita harus membangun mental dulu. Mentalnya harus dibangun dulu. Kalau mau bicara di depan audiens, mentalnya harus ditingkatkan, terus memperluas peluang dan mencapai potensi penuh baik di kampus maupun di dunia karir. Karena di dalam dunia karir, ketika dirimu tidak bisa dengan eh, yang bisa dibicarakan public speaking, itu mungkin ada beberapa perusahaan yang eh, memang tidak membutuhkan public speaking, tapi lebih kebanyakan public speaking itu untuk bekerja sama. Dalam artian komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik seperti apa? Pesan yang disampaikan itu sampai. Nah, sebelum sebelum memulai untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan khalayak ramai, kita harus berdoa. Berdoa, yakinkan diri kita, minta kepada Tuhan, ya, minta kepada Tuhan, yang bagus, agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bangun mental individu atau perorangan dengan yakin bahwa diri kita sendiri bisa. Bangun mental. Bicara kepada diri kita sendiri. Bahwa kita ini siap. Saya mampu. Jadi bangun mental tersebut. Jangan sampai down. Mau dibicarakan orang,
tentang kondisi fisikmu seperti ini, nggak usah dipikirkan. Kita bangun mental diri sendiri. Jika tidak ada mental, kita minta support kepada seseorang yang dipercaya. Oke. Minta support pada apa? Bisa orang tua, bisa teman, pacar, kekasih, atau seperti apa. Kita bangun mental ke diri kita sendiri. Pasti bisa. Jangan sampai seperti yang dibicarakan Kak Joseph. Demam panggung. Itu pasti. Teman-teman yang ada di depan panggung. Itu pasti pernah mengalami. Demam panggung. Oke. Next. Oke. Terima kasih Kak. Mungkin itu saya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Dimas ya. Oke, terima kasih kepada Kak Dimas karena telah menyampaikan informasi yang cukup menarik ya. Di sini saya menangkap beberapa poin, yaitu belajar emosi, berpikiran positif, tidur dan istirahat yang cukup, serta kepercayaan diri. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan ya untuk anak-anak muda saat ini ya. Mengingat terkadang itu mereka itu kurang ya untuk gaya hidup yang sehat seperti kayak begadang dan lain sebagainya. Padahal biasanya mereka harus presentasi dan kuliah dan lain sebagainya ataupun kerja. Jadi hal-hal tersebut sangat menarik ya dan berguna bagi masa depan dan sekarang juga pastinya. Baik, terima kasih kepada dua speaker kami karena telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa menarik. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung di sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat box atau raise hand aja. Nanti kita sampaikan kepada speaker kami. Oke, sebelumnya, Neria ingin bertanya. Oke, kami tunggu. Bisa open mic atau baik. Oke, Karunia, langsung saya bacakan saja di chatbox. Untuk Neria nanti bisa tulis di chatbox atau raise hand saja ya. Nanti akan kita bacakan. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu dari Karunia. Saya ingin bertanya kepada pembicara Kak Yosep terkait poin berikut. Bagaimana sih cara memanfaatkan bahasa tubuh dan vokal untuk memproyeksikan kepercayaan diri, bahkan jika kita merasa gugup di dalamnya? Mungkin bisa langsung saja oleh Kak Yosep dijawab ya pertanyaan. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memanfaatkan bahasa tubuh dan vokal untuk memproyeksikan kepercayaan diri, bahkan ketika kita merasa gugup dari dalam. Ya, oke. Nah, terima kasih Kak Karunia untuk pertanyaannya. Nah, kita memanfaatkan bahasa tubuh dan juga vokal yang baik itu adalah cara yang paling ampuh untuk memproyeksikan kepercayaan diri kita, untuk menunjukkan kepercayaan diri kita. Bahkan ketika kita merasa gugup, gerakan tubuh dan vokal yang baik ini membantu kita justru malahan. Nah, ini adalah kalau saya bilang ini adalah seni berpura-pura sampai menjadi nyata. Atau kita sering dengar fake it till you make it. Fake it till you make it. Jadi kita berpura-pura percaya diri, berpura-pura nggak gugup, sampai benar-benar kita mencapai bahwa memang kita tuh nggak gugup gitu loh. Nah, di mana tindakan fisik kita ini dapat mempengaruhi keadaan emosional kita gitu. Nah, ini adalah ini ada beberapa strategi praktis yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa cemas kita yang dari dalam ini dengan bahasa tubuh dan juga vokal yang baik. Nah, yang pertama dari cara kita berdiri dengan tegak, kemudian bahunya terbuka, kakinya mantap, tidak menyilang, tidak menumpu pada satu kaki, itu sudah membuat kita terlihat sangat siap seperti itu. Kemudian bahasa tubuh yang kedua adalah kontak mata. Kita harus menjalin kontak mata kepada audiens. Itu membuat kita
terlihat benar-benar mampu dan membuat audiens tertarik untuk memperhatikan setiap kita yang ada di depan. Kalau kita tidak mampu untuk menatap atau merasa takut untuk menatap mata audiens, karena kita di atas panggung misalnya, ya, kalau di kamera seperti ini lebih mudah untuk kita menatap kamera. Tapi kalau di panggung, untuk kita menatap mata audiens, kadang-kadang untuk kita yang sedang memulai untuk public speaking, itu bukan hal yang mudah. Jadi hal yang kita bisa lakukan siasatnya adalah kita tatap di jidat yang paling dekat dengan mata atau di alis. Nah, itu membuat kita seakan-akan sedang menatap matanya, padahal yang kita lihat adalah jidat atau alis. Kemudian kita harus menghindari melihat ke bawah atau ke samping. Kita harus mempunyai pandangan yang lurus ke depan, dan kita harus menyampaikan materi itu dengan mantap gitu. As long as kita menguasai materi. Itulah kenapa saya menyebutkan tadi bahwa penguasaan materi itu adalah hal yang sangat penting dalam public speaking. Kemudian kalau saya biasanya menetapkan sistem zona, karena kan biasanya kan audiens kita ada di tempat yang luas gitu. Kalau di tempatnya satu tempat sejajar dengan kita seperti ini, itu adalah hal yang mudah. Tapi kalau lebih luas lagi, kita biasanya bisa membagi ke dalam dua zona, di mana kita bisa melihat ke sebelah kanan, sedikit serong kanan atau serong kiri, untuk kita bisa membagi pandangan kita kepada audiens seperti itu. Kemudian kita juga harus menggunakan gestur-gestur yang menurut kita nyaman dan tidak terkesan dibuat-buat. Gitu. Nggak usah lebay, lakukan hal yang nyaman, lakukan gestur yang nyaman, gerakan yang nyaman, dan intonasi yang nyaman. Selama kita nyaman dengan diri kita sendiri, itu akan mengatasi kecemasan kita. Seperti itu. Kemudian ekspresi wajah kita juga harus positif. Nah, ini gestur yang terakhir. Untuk gestur yang terakhir, ekspresi kita harus positif. Diberikan senyum tulus, kemudian ekspresi yang sesuai. Jangan terlalu terlihat untuk mikir mengerutkan jidat. Nah, itu hal yang juga harus dihindari. Kemudian kita masuk di teknik vokal. Gitu. Volume suara yang kita gunakan harus tepat juga. Jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras, orang juga pengang dengar kita. Gitu. Cukup dengan suara kita berbicara seperti biasanya, atau jika membutuhkan ditambah sedikit, supaya suara kita lebih tegas lagi. Atau kalau kita menggunakan mikrofon, kita gunakan mikrofon dengan benar. Gunakan mikrofon di depan. Kebanyakan pembicara, kebanyakan public speaker, itu kesalahan menggunakan mikrofon adalah mikrofon digunakan di bawah. Nah, itu membuat tidak jelas. Dan kita harus bicara dengan keras. Padahal fungsi mikrofon adalah pengarah suara. Seperti itu. Jangan juga bicara kita terlalu pelan, karena audiens juga tidak akan bisa mendengar suara kita dengan baik dan tidak bisa menerima pesan kita dengan baik. Kemudian kita juga bisa melakukan kontrol kecepatan bicara. Kita harus mengendalikan kecepatan bicara kita supaya audiens bisa menerima atau mendengar pesan kita dengan baik. Berikan juga jeda, jangan terburu-buru. Kemudian kita juga bisa berikan intonasi dan variasi suara. Kita juga harus menghindari monoton. Intonasi suara yang monoton membuat orang bosan, ngantuk. Kemudian jika ada kata-kata kunci yang hal itu sangat penting dalam pesan kita, kita bisa menekankan suara kita bisa menekankan intonasi kita di kalimat tersebut. Gitu. Kemudian juga artikulasi yang jelas. Tentunya mulut kita buka karena kita menyampaikan komunikasi, kita menyampaikan pesan, kita menyampaikan informasi. Jadi kita harus membuka mulut kita. Jangan istilahnya kayak kumur-kumur. Nanti orang juga mendengar kita juga bosan. Gitu. Kemudian percaya diri dalam diam. Kenapa percaya diri dalam diam? Karena diam itu emas. Bukan berarti kita udah di depan, kalau kita pede kita diam aja gitu, nggak ngomong apa-apa, nggak kayak gitu juga. Maksudnya tidak perlu mengisi setiap detik dengan suara-suara yang keras.
kadang kita juga harus memelankan suara kita untuk memberi variasi dalam intonasi kita. Kemudian kita juga memberikan jeda. Itu menunjukkan bahwa kita orang yang berhati-hati juga gitu loh dalam berbicara seperti itu. Kemudian kalau misalkan audiens yang cukup sulit, itu kadang-kadang audiens yang seperti lebah. Ketika ada pembicara di depan, mereka berbicara sendiri, ngobrol sama kanan kirinya, depan belakangnya. Nah, itu yang saya bilang dengan percaya diri dalam diam. Kita berikan waktu untuk diam, kita jeda sedikit materi kita, menunggu mereka sampai boleh tenang, sampai bisa tenang. Baru kalau mereka sudah tenang dan menyadari bahwa kita sengaja diam untuk mendengarkan mereka, mereka pasti diam, dan barulah kita lanjutkan materi kita. Gitu. Nah, strategi tambahan dari saya adalah apa? Itu tadi, latihan, rekam diri sendiri, kemudian memvisualisasikan kesuksesan, membayangkan kesuksesan kita sendiri, kemudian fokus kepada pesan kita, supaya kita nggak lari ke sana kemari, kemudian terima kegugupan itu apa adanya, gitu. Maksudnya, kayak, ya memang gugup, dan aku harus mengatasi hal ini. Karena gugup itu sebenarnya hal yang normal dirasakan oleh manusia. Secara psikologis itu hal yang normal untuk kita merasa gugup gitu. Tapi kembali lagi bagaimana kita menangani rasa gugup itu sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah berpakaian dengan percaya diri. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang kita tidak nyaman gitu. Ya tapi jangan juga pakai daster ya. Biasanya kan cewek-cewek kan nyamannya pakai daster gitu. Ya jangan juga pakai daster gitu. Pakai pakaian yang sesuai dengan acara pada hari itu. Kita pakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus, rapi, wangi, supaya orang-orang melihat kita juga segan, supaya mereka juga melayangkan perhatian mereka kepada kita, dan disitulah kita bisa mendapatkan perhatian dari audiens. Gitu. Oke, tips yang menarik ya dari Kak Yosef tentang yang kalau kita ingin lihat lawan bicara kita nggak perlu lihat matanya, cuma lihat jidat aja udah cukup banget ya Kak Yosef ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Dimas tentang pertanyaan yang tadi. Mungkin udah cukup semua dijelaskan oleh Kak Joseph ya. Terima kasih Kak Joseph. Oke, berarti tidak ada tambahan ya Kak dari Kak Dimas. Tadi Aneira mungkin jadi bertanya atau tidak nih? Mungkin bisa langsung on mic aja kalau memang ingin bertanya. Oke, sepertinya hanya itu ya Kak pertanyaannya. Dengan Saya mau tanya. oke, silakan. Iya, boleh. Terima kasih sebelumnya untuk materi yang disampaikan oleh Kak Dimas dan Kak Joseph. Saya ingin bertanya gimana cara kita mengorganisir materi agar lebih mudah dipahami oleh audiens, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagaimana cara kita mengorganisir materi agar mudah dipahami oleh audiens? Mungkin bisa dijawab dari Kak Yosef dan Kak Dimas juga sekalian. Oke, boleh sedikit saya jawab ya. Silakan Bapak. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan untuk mengorganisir materi untuk audiens pian. Kita pahami dulu audiensnya siapa. Kalau audiensnya anak-anak atau remaja, orang tua, ibu-ibu, tentunya beda. Kita siapkan materi, kita tahu dulu audiens kita dulu. Pahami pertama audiens. Audiensnya siapa. Terus setelah audiensnya kita tahu, kita cari materi yang cocok dan pas. Materi apa nanti kalau materi tentang ibu-ibu, terus kita berbicara ke anak-anak,
nggak pas. Kita pahami dulu materinya. Terus siapkan juga pasti ada pembukaan, isi, terus penutupan. Sebelum penutupan itu dikasih kesimpulan. Biar apa? Biasanya ketika kita bicara, yang diingat orang itu adalah pembicaraan kita di terakhir kali. Gitu. Bukan terakhir kali selamat sore, ya udah terima kasih, bukan itu. Tapi isi yang terakhir ya. Kemudian seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan itu bisa mungkin dipahami nanti dipelajari lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Dimas. Mungkin Kak Yosep mau menambahkan sedikit. Oke, boleh. Mungkin menambahkan ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas adalah mengenali audiens juga, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menentukan pesan utama kita, apa yang ingin kita sampaikan, agar semua materi dan juga poin-poin yang disampaikan ini harus mendukung pesan utama yang ingin kita sampaikan. Nah, seperti kami tadi menyampaikan percaya diri di kuliah dan juga karir. Nah, pesan utamanya poinnya ini. Nih, poinnya adalah percaya diri. Bagaimana caranya percaya diri? Nah, kemudian pesan-pesan yang lain, poin-poin yang lain, itu mendukung apa yang ingin kita sampaikan, pesan utama atau value apa yang kita ingin sampaikan kepada audiens. Gitu. Kemudian, kita juga harus, tadi yang sudah saya sebutkan, menyusun struktur yang benar. Nah, kalau kita strukturnya udah benar, kita sudah menyusun struktur materi kita dengan benar, pasti kita bisa menyampaikan dengan benar. Kita sudah punya konsep yang benar, kita bisa menyampaikan materi yang benar. Nah, kemudian gampang aja sebenarnya, simple. Kalau kita mau dengan mudah menyusun materi kita, pendahuluan, introduction, kemudian isi atau bodinya, kemudian kesimpulan atau conclusion. Gitu. Nah, pendahuluan ini isinya apa? Isinya adalah kita menarik perhatian, memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian, pertanyaan yang provokatif, atau cerita yang relatable tadi, sudah saya sebutkan. Kemudian memperkenalkan topik yang akan kita sampaikan. Kemudian kita bisa memberikan gambaran umum. Kemudian kita juga bisa menyatakan tujuan kita untuk menyampaikan materi itu apa. Nah, kemudian baru kita masuk ke dalam body. Ini mungkin bisa dicatat juga ya, atau recording nanti juga bisa kita ke pihak panitia gitu. Nah, kemudian isi atau badinya. Isi di badinya ini isinya apa? Poin utama kita, gitu. Poin-poinnya bagi materi kita, gitu. Kemudian kita juga bisa mengisi badi ini dengan bukti-bukti atau gambar-gambar supaya dapat dimengerti dengan benar. Kita juga bisa memasukkan data, kita juga bisa memasukkan contoh-contoh gitu. Kemudian kita juga bisa memasukkan mungkin kalau ada studi kasus gitu, atau kutipan-kutipan dari buku atau kutipan quotes-quotes seperti itu bisa dimasukkan. Kita juga bisa menggunakan visual tadi, gambar gitu. Kemudian transisi yang jelas gitu. Antar poin per poin kita harus punya transisi yang jelas supaya membantu audiens untuk mengikuti alur presentasi kita. Kemudian yang terakhir kita masuk ke kesimpulan atau conclusion. Conclusion ini isinya apa? Isinya adalah rangkuman tentang poin-poin kita secara menyeluruh. Kemudian kita bisa menekankan ke pesan utama yang kita sudah tetapkan tadi. Pesan utamanya apa? Kemudian kita juga bisa memberikan ajakan untuk kita bertindak. Kayak tadi kami memberikan ajakan untuk bertindak. Ayo ikuti kelas-kelas atau ikutin seminar-seminar atau lakukan improvement supaya teman-teman bisa belajar. Seperti itu. Itu akan menjadi penutup yang kuat. Oh ya, satu lagi, pesan lagi.
Teman-teman juga bisa lihat di Instagram kita, ada di Orion Speaking Academy, karena kedepannya kita akan membuka Public Speaking Academy, jadi teman-teman juga bisa belajar lebih banyak di situ, gitu ya. Nah, bisa juga dilihat di Instagram kita, nanti bisa tanya-tanya ke teman saya, gitu. Itu tadi jawabannya, thank you. Oke, thank you Kak Yusuf dan thank you Kak Dimas juga atas jawabannya yang menarik sekali ya. Mungkin apakah sudah jelas penjelasan tentang Kak Yosef dan Kak Dimas tadi, Aneira? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk sekedar mengingatkan aja kepada audiens bahwa webinar kali ini mendapatkan free sertifikat ya. Jadi jangan lupa untuk untuk mengisi form pendaftaran, lalu mengisi link di chat box ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih pada para speakers atas pemaparan yang sangat luar biasa dan terima kasih juga kepada teman-teman yang aktif untuk bertanya. Sebelum kita mengakhiri acara, mari kita dengarkan beberapa kata penutupan. Karena udah selesai ya, maka terima kasih atas partisipasi dan antusiasme teman-teman semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh speaker kita kali ini bisa bermanfaat dan memberikan banyak edukasi ya bagi kita semua. Apa sih public speaking itu dan bagaimana sih caranya meningkatkan rasa kepercayaan diri pada saat berbicara di depan audiens. Oke, jangan lupa untuk terus membangun rasa kepercayaan diri dalam setiap langkah kita, maupun di kampus, mau di dalam dunia karir atau keseharian kita, dan semoga kita semua dapat sukses dan mencapai tujuan kita selalu. Terima kasih dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Dah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama.